Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama RBTV Channel barengan saya Bagus. Hari ini saya berkunjung ke Puskesmas Tambak Rejo Ngaglik Surabaya pada peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia. Hari ini juga Yayasan Banu Yasa Sejahtera Yabisa sedang mengadakan penyuluhan mencegah penularan tuberkulosis. Seperti apa? Ikuti liputan saya berikut ini. Untuk kegiatan hari ini tuh seperti apa itu? Ya, untuk kegiatan hari ini itu adalah peringatan Hari TB Sedunia yang setiap tahun itu kita peringati. Tujuan kita untuk peringatan Hari TB Sedunia itu sebetulnya untuk ya kita memberikan motivasi kepada para pasien supaya mereka termotivasi untuk meminum obat tepat waktu dan sabar menjalani menjadi pasien TB sampai mereka itu sembuh. Bu, untuk datanya sendiri ada nggak Bu di Yabisa Bu? Berapa untuk penderita TB gitu Bu? Oke, untuk penderita TB itu kami menemukan pasien itu mulai tahun 2021 sampai dengan saat ini itu sekitar 1.200-an. 1.200 pasien itu dalam 2 tahun lebih 2 bulan ini. Nah, tentunya kegiatan dalam menemukan pasien ini kami melakukan dengan kegiatan investigasi kontak, kemudian kegiatan penyuluhan, community outreach yang dilakukan oleh teman-teman kader yang sudah terlatih, kader-kader Yabisa yang sudah terlatih. Gitu. Artinya ada peningkatan atau penurunan Bu untuk? Malah ada peningkatan pada saat setelah kita ada pandemi COVID ya. Jadi kita memang harus bergerak bersama-sama untuk menanggulangi TB di kota Surabaya ini. Bu, apa Bu sarannya untuk masyarakat supaya nanti ini TB ini bisa ditekan seperti itu? Saran untuk masyarakat perlu tanggap terhadap kondisi yang Surabaya ini tahun 2023 itu dari data yang dari pusat itu masih nomor 1 tingkat Jawa Timur. Jadi harapan kami masyarakat setelah diberi edukasi ketika mereka bergejala batuk ini segera untuk memeriksakan ke puskesmas gitu. Jadi supaya segera untuk terlihat gitu hasil yang nanti akan diperiksakan oleh labnya yang ada di puskesmas. Ketika mereka itu negatif alhamdulillah, tapi kalau positif ya tetap kita harus dampingi sampai mereka sembuh. Bu, kalau masyarakat ingin berkonsultasi ke Yabisa juga bisa ya Bu? Iya bisa. Di mana Bu? Untuk konsultasi ke Yabisa itu kami ada sekretariat gitu ya, atau melalui nomor telepon kami gitu ya. Bisa nomor telepon ke 081 335 301 288 yang di situ nanti bisa bertanya apapun tentang masalah TB. Oke, siap. Dijelaskan untuk kolaborasi peringatan Hari TBC ini dengan Yabisa seperti apa Pak? Oh baik, terima kasih sebelumnya. Saya dari Rio dari Dinas Kesehatan Kota selaku Wasor TBC di Dinas Kesehatan Kota. Keterkaitan dengan kolaborasi antara Dinas Kesehatan dengan Yabisa ini sudah dijalin sudah mulai tahun 2021, yang mana mulai pendampingan pasien terhadap minum obat, kemudian pendampingan terhadap pasien yang minum obat serta pengawalan atau mencari kasus suspek ya, kasus terduga TBC, di mana melalui investigasi kontak yang lacak dan screening 1 pasien 20 orang, di mana kebetulan Yabisa ini saya sangat mengapresiasi karena dengan Yabisa juga ini bisa menemukan sedini mungkin potensi orang-orang yang memang mempunyai potensi menularkan ke orang lain. Jadi ada pasien yang TBC yang selama ini belum ditemukan dan diobati, itu bisa segera ditemukan dan diobati untuk sebagai pemutusan mata rantai penularan terhadap orang lain.
Pak, di hari TB ini apa saran atau tips apa kepada masyarakat, Pak? Harapan Bapak juga kepada masyarakat pada dengan hari TB ini, Pak? Untuk di hari TB ini kita mengutamakan bahwasanya kita ini bisa untuk melawan TBC. Jadi harapannya bisa menemukan secepatnya atau sedini mungkin kasus TBC yang belum diobati. Kemudian setelah itu kalau sudah ketemu kita obatin. Apabila yang beresiko untuk menularkan tetapi dia tidak ada gejala TBC, kita berikan suatu pengobatan perlindungan atau profilaksis. Apabila dia sakit TBC, segera kita obati sampai dengan sembuh, yaitu pengobatan sesuai standar minimal 6 bulan. Obat-obatan ini bisa diakses di puskesmas terdekat, kemudian tidak dipungut biaya, gratis semuanya, baik pemeriksaannya maupun obatnya bisa dilayani di semua puskesmas. Untuk keterkaitan dengan pemantauan jangan sampai pasien ini telat ataupun gagal pengobatan, ada banyak teman-teman kader Surabaya Hebat, kemudian kader Ya Bisa, itu berperan sebagai pengawasan menelan obat pasien sampai dengan sembuh. Bu, atas nama sinten, Bu? Mariningsih. Ya, Bu. Sudah lama, Bu, menderita TB? Kurang lebih 3 tahunan yang lalu. 3 tahun yang lalu. Sekarang sudah? Alhamdulillah sehat. Apa saja, Bu, kok bisa sembuh dan sehat? Mungkin Ya, bisa minum obat teratur terus sama positif thinking aja. positif tinggi. Kalau di rumah ruangannya seperti apa, Bu? Sirkulasi udara atau ada yang merokok? Sudah, kan soalnya saya jualan, jadi sirkulasi udaranya kan lebar. Sehari-hari jualan di mana, Bu? Di rumah. Di rumah. Toko ya, ada toko. Ya, bukan toko Mas, yang meracang kecil-kecilan. Oh, meracang kecil. Ini juga ikut di Ya Bisa, Bu? Enggak, Oh, saya enggak. mantan TB. Oh, mantan TB, nggih. Kegiatan Ya Bisa itu katanya seperti apa itu? Oh iya, jadi kalau misalkan di Ya Bisa itu kader kami melakukan yang pertama investigasi kontak. Jadi mendapatkan salah satu indeks pasien yang sudah positif TB, itu kami melakukan pelacakan, kader kami melakukan pelacakan ke rumah. Dan apabila salah satu bentuk pencegahannya, misalkan kontak serumah itu harus mau diperiksa dahaknya gitu. Atau misalkan dalam kontak serumah ada balita mulai dari usia 0 sampai kurang dari 15 tahun dan ternyata dia itu serumah sama indeks TB, pasien TB itu harus mau diperiksa. Kalau balita juga harus di TPT namanya. TPT itu meskipun dia hasil dahaknya itu negatif, tapi kalau balita lebih baik di TPT. Itu menurut salah satu pencegahan biar balita nggak kena TBC juga. Jadi selain BCG, imunisasi BCG juga melakukan TPT. Itu kader kami juga melakukan pendampingan apabila ada yang sudah positif TB, kader juga mengambilkan obatnya. Jadi memang didampingi sampai pasien tersebut dinyatakan sembuh. Jelaskan tips untuk mencegah supaya nanti balita nggak tertular TB di rumah seperti itu. Baik, untuk mencegah dari balita untuk terhindar dari TBC yaitu dengan vaksin BCG, yaitu salah satu vaksin wajib yang diberikan kepada balita untuk pencegahan TBC, dan fungsi utama dari BCG yaitu mencegah dan untuk mencegah TBC supaya tidak tertular kepada anak-anak dan dapat mengurangi resiko TBC parah 70%. Baik. Bu, kalau di rumah itu faktor apa saja, Bu, yang bisa menularkan seperti itu? Kalau di dalam ruangan rumah itu apa saja yang perlu diwaspadai? Untuk penderita TBC itu kan melalui percikan ludah atau droplet. Jadi disarankan untuk supaya penderita TBC tetap memakai masker. Jadi itu untuk mengurangi tertularnya TBC tersebut.
Kalau kayak asap-asap seperti asap rokok itu juga bisa mempengaruhi nggak Ibu? Karena untuk gejala lainnya itu termasuk rokok juga penyebab dari TBC juga. Jadi untuk faktor risiko itu juga ada orang lanjut usia, lalu anak-anak juga perokok, seperti itu. Baik Bu, terus kemudian kalau misalkan dalam serumah itu ada yang terkena dan balita, itu perlu nggak Bu disekat Bu rumahnya? Di sini ada yang istilahnya TPT, terapi tuberkulosis. Jadi kalau ada dalam satu anggota rumah yang terkena TBC, di situ ada balita, wajib menerima TPT dan pengobatannya itu juga 6 bulan seperti pengobatan orang TBC. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini tadi ada pasien TB, itu apa saja Pak Indi yang diperiksa Pak Indi? Bisa dijelaskan? Hari ini tadi hari pengambilan obat TB ya. Jadi ambil obat TB kita lakukan itu yang pertama itu kita tanya keluhan, apakah ada keluhan. Setelah minum obat, kalau ada keluhan kita beri obat, tapi kalau tidak ada keluhan kita tetap kasih obat sesuai dengan dosisnya. Dan jika ada perlu pemeriksaan dahak ulang kedua, kelima atau akhir pengobatan, kita lakukan pemeriksaan dahak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Seruan ke masyarakat di peringatan Hari TB ini. Seruan ke masyarakat, saya harapkan masyarakat itu jika ada keluhan batuk segera periksa ke Vaskes, puskesmas ataupun ke rumah sakit ataupun ke dokter, karena penyakit TB ini banyak sekali kami temukan itu tidak ada gejala, itu di PTI-nya positif. Nah itu yang kita khawatirkan. Kalau dia ada gejala aja, oh berarti kalau orangnya tertib aja sudah dia mau pakai masker. Tapi yang kita takutkan kalau dia benar-benar positif kemudian dia nggak mau berobat, yang kita khawatirkan adalah mengeluarkan ke orang lain gitu. Saya bicara apa? Anu Bu, ketutupan. Nah, Bu, bisa disampaikan ke masyarakat, ini kan peringatan Hari TB. Ya, seperti apa imbauan dari jenengan sendiri sebagai kepala puskesmas? Oh ya, karena ini adalah Hari TB sedunia, kita sebagai tentunya sebagai tenaga kesehatan selalu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga protokol kesehatan, terutama untuk pasien TB karena ini adalah penyakit menular. Berarti harus waspada, misalnya di sekitar tetangga atau mungkin ada yang mengidap tentang TB, berarti harus sadar memeriksakan dahak kepada kami. Atau mungkin ada gejala-gejala yang menyerupai ke arah batuk mengarah ke TB, berarti juga bisa memeriksakan ke puskesmas kami. Puskesmas kami buka sehari Kamis dan Jumat untuk layanan TB. Monggo pemeriksaan lebih awal, lebih dini, lebih baik daripada mengobati setelah mengalami TB. Mungkin itu.